Di tengah berbagai isu pandemi COVID-19, tiba-tiba World Bank menaikkan peringkat Indonesia jadi negara dalam kategori Upper Middle Income Country. Apakah ini kabar baik atau buruk untuk Indonesia? Menurut David Setianto, Head of Research Equator Swarna Sekuritas, perekonomian Indonesia memang tumbuh. Angka GDP Indonesia juga terus naik, tapi Gini rasio juga masih tinggi. Ketimpangan antara orang kaya dan miskin masih sangat besar. Kenaikan peringkat ini bisa jadi apresiasi, tapi bisa juga jebakan lembaga asing. Karena lembaga asing sebelum adanya krisis, terkadang suka memberikan apresiasi luar biasa. Nah, contohnya adalah yang bikin saya sedikit skeptis adalah IMF bilang pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih cepat kan setelah pasca COVID. Tapi kalau kita lihat angka PMI-nya, sebenarnya kita ketinggalan dari negara-negara tetangga kita. Kita baru pulih kemarin 39 itu baru bulan Juni. Teman-teman yang lain itu bulan Mei-nya sudah angka 40-an, 30-40-an. Jadi kita agak sebulan. Lalu kalau saya dibilang negara-negara tetangga kita kan sudah berhasil melandaikan kurvanya ya mengenai COVID, ya kan? Kita kan mau landai, kita masih naik terus, kan lucu jadinya. Karena pada kejadian juga di 98, waktu itu kan kita tuh dibilang 96 kita akan take off, segala macam, landasan GBHN kita kuat dan sebagainya, tahu-tahu ambruk. Kalau lihat kenyataannya sekarang kondisi di Indonesia yang dipuji-puji banyak pihak yang katanya kita akan menjadi yang paling recovery paling cepat dan sebagainya, orang kita belum ngamin puncak kok recovery dari mana. Kita di bawah Zimbabwe loh, 1.000 penduduk. Jumlah orang dites. Kita di bawah Zimbabwe, jauh di bawah negara-negara tetangga ASEAN sekitar kita. Dengan Malaysia saja di compare jauh. Saya bilang saat ini kondisi ekonomi ya bagi kita yang berpikiran objektif, ini kondisi ekonomi yang menarik. Karena kenapa? Karena terjadi banyak sekali anomali di pasar. Nah, anomali-anomali ini yang sebenarnya menarik untuk dilihat. Apakah nanti yang menang adalah optimismenya? Memang Indonesia ini sangat kuat, sangat resilient. Malah optimismenya itu mengaburkan pandangan kita. Orang bilang 2 krisis kemarin kan kita berhasil survive karena UMKM ya, resilientnya karena UMKM kan. Sekarang kalau lihat UMKM berat, kondisinya sangat different buat mereka karena nggak bisa ada interaksi sosial. Sedangkan UMKM itu sangat butuh sekali interaksi. Kita ada interaksi, ekonomi mereka hidup gitu. Kita nggak ada interaksi, ekonomi mereka mati. Ini juga jadi satu masalah. Jadi kalau misalnya dengar Bank Dunia juga bilang ini stimulus yang dilakukan ini secara besar-besaran itu bisa berpotensi gagal. Karena kalau saya sih percaya dengan ahli ekonomi kayak Joseph Stiglitz itu bilang stimulus itu bukan masalah number, tapi masalah efektivitasnya. Jadi angkanya boleh kecil, tapi yang penting efektif daripada angka turun angka besar tapi nggak efektif. Cuman kan sekarang kan threat dari pemimpin di dunia adalah si Anu berani ngasih stimulus 20% dari GDP, masa gue cuma 10. Jadi kan berlomba-lomba the bigger number kayak so much lebih better gitu. Ditambah lagi dengan ada aspek politik dalam menguasai satu negara kan, kayak Donald Trump itu kan unsur politik kencang sekali di situ. Karena mau nggak mau dia harus bikin bagus karena dia mau naik lagi kan. Oh banyak anomali. Pertama mengenai capital market. Memang capital market itu bukan ekonomi. Semua orang pasti kalau ngomong gitu setuju. Tapi dalam jangka panjang, capital market itu adalah ekonomi. Kita dibilang sudah mulai membaik. Tapi apakah benar sudah mulai membaik? Ekspektasinya semua orang kan, ini it's fine, COVID sudah selesai. Apakah sudah benar sudah selesai? Itu kan menjadi sebuah anomali tersendiri. PSBB dibuka, akses ekonomi bergerak, betul jadi bergerak. Tapi bukankah nanti takutnya malah jadi kontra dengan aspek kesehatan ya gitu. Kalau secara alasan teknisnya sih optimisme di capital market kan lebih di-driven dengan adanya aksi pembelian. Aksi pembeliannya kenapa bisa masif? Karena ada stimulus, teknisnya seperti itu kan. Dengan adanya stimulus jadi positif, ada uang-uang baru yang beredar dan paling gampang saat ini masuk ke capital market. Jadi kalau Anda punya uang, pilihannya Anda mau kasih pinjam ke orang atau masuk capital market, mendingan masuk reaksi pasar negatif atau positif sangat tergantung dengan size menurut saya. Memang saat ini kan pemerintah agak ngap nih kalau tiba-tiba ngutang banyak, bunganya kan jadi naik kan beban bunganya. Sama seperti mekanisme cetak uang. Kalau cetaknya dalam jumlah yang terkontrol, kemudian juga penyalurannya secara tepat, harusnya sih is not a big issue. Kuncinya semua teman-teman tepat sasaran, bukan masalah jumlah.
kayak pemerintah kasih stimulus macam-macam, paling besar stimulus pajak itu tidak tepat sasaran. Sekarang usaha aja rugi, gimana mau bayar pajak? Saya lihat masih positif, tapi saya tidak melihat marketnya akan secepat itu untuk bisa pulih. Optimisnya itu kisaran bisa balik normal lagi di 6.000. Standarnya itu kisaran 5.000. Negatifnya ya di 4.000. Swingnya besar.